Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pengujian perangkat lunak. Sebenarnya apa sih pentingnya pengujian dari sistem perangkat lunak itu sendiri? Yang pertama, pengujian perangkat lunak itu dilakukan untuk menentukan keberadaan, kualitas, dan kemurnian dari atribut sistem aplikasi yang telah dibuat. Kemudian pengujian dilakukan dengan memanfaatkan tool dan beberapa teknik yang digunakan untuk melakukan pengujian tersebut. Semakin baik struktur dari proses pengujian, maka semakin baik pula hasil dari pengujiannya. Pengujian sistem sangat penting sekali dilakukan karena apa? Karena guna untuk memastikan bahwa sistem ketika diimplementasikan itu sudah tidak ada kendala teknis, baik itu di penggunaan ataupun operasionalnya. Konsep kecocokan aplikasi. Keefektifan dari aplikasi komputer dalam lingkungan bisnis itu ditentukan dari tingkat kecocokan aplikasi tersebut dalam lingkungan operasinya. Kecocokan merupakan suatu konsep yang menekankan pada bagaimana tingkat kegunaan, pembantuan, dan manfaat dari unjuk kerja aplikasi dalam membantu tugas-tugas pemakai. Semakin baik tingkat bantuan aplikasi kepada pemakai, semakin baik tingkat kecocokannya. Jadi selain memastikan bahwa aplikasi yang dibuat tidak ada error, di sini juga aplikasi harus dipastikan bahwa cocok dengan usernya, atau di sini tuh penggunaannya itu cocok dengan apa yang biasanya dilakukan oleh si user tersebut. Kemudian konsep kecocokan ini penting dalam aspek desain maupun pengujian. Nah, selain pengujian, desain pun perlu sangat diperhatikan, memastikan bahwa desain yang dibuat itu sudah user friendly atau sesuai dengan si penggunanya. Kemudian desain harus bertujuan untuk membangun aplikasi yang cocok dengan proses bisnis pemakai, dan proses pengujian harus dapat meyakinkan tingkat kecocokan yang dikehendaki dipenuhi. Nah, ketika pengujian ini dilakukan, pastinya bukan hanya dari pihak developnya, tapi juga dari pihak penggunanya atau user tersebut. Kemudian pengujian yang berkonsentrasi pada struktur dan kebutuhan dapat gagal memenuhi aspek kecocokan. Di sini dipastikan bahwa analisis kebutuhan di awal itu sesuai dengan aplikasi yang telah dibuat. Apakah sudah cocok? Kalau misalkan belum, maka dilakukan maintenance kembali. Nah, baru ketika maintenance itu selesai, dilakukan pengujian kembali dan seterusnya. Aspek kecocokan itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada data yang andal, tepat waktu, konsisten, dan banyak berguna, terkendali dalam aplikasi yang diotomasi bagi pemakai. Nah, contoh di sini data itu katakanlah misalnya seperti data transaksi, itu untuk data transaksi itu kan banyak sekali kan. Nah, itu bagaimana pengelolaannya agar ketika dipakai itu tidak lemot. Nah, itu salah satunya. Kemudian orang-orang, baik di keahlian, training, kemampuan belajar, dan kesenangan untuk menggunakan dan berinteraksi dengan aplikasi yang diotomatisasi. Struktur itu pembangunan yang tepat dari sistem aplikasi untuk mengoptimalkan teknologi dan memenuhi kebutuhan. Dan aturan-aturan itu prosedur-prosedur yang harus dipatuhi dalam pemrosesan data. Ini ada 4 aspek: data, orang-orang, struktur, dan aturan-aturan. Strategi testing itu ada 4, yaitu top down, bottom up, big bang, dan sandwich. Kemudian proses testing itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang komponen dari testing, itu ada unit testing dan modul testing. Kemudian integration testing itu untuk memastikan bahwa integrasi dari setiap subsistem beberapa fitur aplikasi itu sudah berjalan dengan benar. Nah, di langkah ini ada testing, subsystem testing, dan sistem testing. Kemudian terakhir user testing, apakah sudah betul aplikasi yang telah dibuat oleh developer tersebut. Nah, unit testing itu pengujian masing-masing unit komponen program untuk meyakinkan bahwa sudah beroperasi secara benar. Kemudian kalau ini itu lebih ke alur dari sistem, sudah benar atau belum. Kalau misalnya sudah, berarti bisa diimplementasikan. Kalau misalnya belum, maka dilakukan perbaikan. Kemudian modul testing itu pengujian terhadap koleksi unit-unit komponen yang saling berhubungan. Kemudian subsystem testing itu pengujian terhadap koleksi modul-modul yang membentuk suatu subsistem aplikasi.
Nah, ini bisa berupa menu-menu, kemudian fitur-fitur, dan aksi-aksi di setiap konten aplikasi tersebut. Kemudian sistem testing itu pengujian terhadap integrasi sistem, yaitu keterhubungan antara sistem ini sudah sesuai atau belum, karena misalkan hubungan antara mahasiswa dan dosen, hubungan mahasiswa dengan ruang, dengan nilai, dan lain-lain. Itu penting sekali. Kemudian acceptance testing itu pengujian terakhir sebelum sistem dipakai oleh user, mendapatkan pengujian dengan data dari pengguna sistem, dan biasa dikenal sebagai alpha test, beta test untuk software komersial, di mana pengujian dilakukan oleh potensial customer. Ini adalah pengujian terakhir yang benar-benar katakanlah misalkan untuk aplikasi mahasiswa, berarti untuk menguji ini perlu beberapa mahasiswa untuk melakukan pengujian ini. Kemudian komponen testing itu pengujian komponen-komponen programnya, biasanya dilakukan oleh komponen developer, kecuali untuk sistem kritis. Dan integration testing itu pengujian kelompok komponen-komponen yang terintegrasi untuk membentuk subsistem ataupun sistem, dilakukan oleh tim penguji yang independen. Pengujian berdasarkan spesifikasi dari sistem tersebut. Hubungan antara rencana pengujian dan proses pengembangan sistem. Di sini ada spesifikasi kebutuhan, spesifikasi sistem, kemudian perancangan sistem, sampai dengan detail perancangan. Nah, prosesnya ada namanya acceptance test plan, system integration test plan, subsystem integration test plan, module and unit code and test, dan subsystem integration test, system integration test, dan yang terakhir adalah bahwa ini sudah disepakati untuk dilakukan implementasi. Kemudian pendekatan strategis ke pengujian perangkat lunak itu ada pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian validasi, dan terakhir pengujian sistem. Pengujian unit itu berfokus pada inti terkecil dari desain perangkat lunak, yaitu modul. Biasanya berorientasi pada white box. Nah, contohnya di sini ada modulnya itu apa aja, dari interface, kemudian struktur data lokal, kondisi batas, jalur independen, sampai dengan jalur penanganan kesalahan. Ini semuanya itu dites. Kemudian pengujian unit itu checklist untuk pengujian interface-nya, apakah jumlah parameter input sama dengan jumlah argumen. Nah, kemudian apakah antara atribut dan parameter argumen sudah cocok? Apakah antara sistem satuan parameter dan argumen sudah cocok? Apakah jumlah argumen yang ditransmitkan ke modul yang dipanggil sama dengan atribut parameter? Ini untuk pengujian interface atau antarmuka atau desain layout. Kemudian, apakah atribut dari argumen yang ditransmitkan ke modul yang dipanggil itu sama dengan atribut parameter? Apakah sistem unit dari argumen yang ditransmitkan ke modul yang dipanggil sama dengan sistem satuan parameter? Apakah jumlah atribut dan urutan argumen ke fungsi-fungsi Boolean sudah benar? Adakah referensi ke parameter yang tidak sesuai dengan point entry yang ada? Dan apakah remove input only itu bisa diubah? Kemudian, apakah definisi variabel global konsisten dengan modul? Apakah berdasarkan nilai merupakan argumen? Sebenarnya untuk pengujian unit ini itu bisa disesuaikan dengan kondisi atau aplikasi yang dibuat. Untuk checklistnya itu bisa seperti ini atau mungkin dengan checklist lain sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian test case itu harus didesain untuk mengungkap kesalahan dalam kategori. Yang pertama itu pengetikan yang tidak teratur dan tidak konsisten. Kemudian inisialisasi yang salah atau nilai-nilai default. Kemudian nama variabel yang tidak benar, tipe data yang tidak konsisten, underflow, overflow, dan pengecualian pengelamatan. Terus ada pertanyaan, seberapa baik sistem yang sudah dibangun? Kemudian ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah implementasi sudah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, kemudian apakah spesifikasi sudah dengan sesuai kebutuhan user. Nah, ini sudah atau belum? Kalau misalkan belum, ya ada perbaikan lagi. Kalau misalkan sudah, sistem siap diimplementasikan. Nah, kemudian validasi, apakah sistem yang dikembangkan sudah benar. Kemudian pengujian di mana sistem ketika diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi pengujian itu bukan hanya pengujian sebelum diimplementasikan, tapi ketika diimplementasikan juga di situ kayak pengujian tapi secara langsung. Jadi kita tahu realnya itu seperti apa. Nah, di situ tentunya nanti akan ada perbaikan terus. Nah, kenapa itu banyak
perusahaan-perusahaan yang memilih ada tim IT-nya, IT support-nya, ketimbang mereka harus order aplikasi, jadi kemudian diimplementasikan di perusahaan tersebut. Karena memang ada perbaikan di setiap saatnya untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem tersebut itu bisa digunakan bisa digunakan secara optimal atau baik dan benar. Kemudian verifikasi, itu apakah sistem dikembangkan dengan cara yang benar. Kemudian pengujian apakah sistem sudah sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya ada integration testing, itu pengujian keseluruhan sistem atau subsistem yang terdiri dari komponen yang terintegrasi. Tes integrasi itu menggunakan black box dengan test case ditentukan dari spesifikasi. Nah, kesulitannya itu adalah menemukan atau melokasikan. Karena penggunaan incremental integration testing itu dapat mengurangi masalah tersebut. Black box di sini itu buat memastikan bahwa tidak ada error di setiap alur dari programnya. Nah, ini sangat penting karena takutnya ketika nanti udah diimplementasikan terdapat error. Nah, untuk melakukan pengujian incremental integration testing itu ada beberapa tahapnya, ada test sequence per 1, kemudian test sequence 2, test sequence 3. Ini pertama dalam globalnya, kemudian lebih detail dan selanjutnya. Berawal dari level atas, sistem dapat direalisasi dengan mengganti masing-masing komponen secara top-down. Dari level di sini ada kerangka atau alur langkah kerja dari top-down testing dari level atas, kemudian sampai level ke bawah. Kemudian ada bottom-up testing dari level bawah sampai dengan level atas. Ini berbeda. Oke, untuk pendekatan testing itu sendiri ada architectural validation, itu top-down diintegrasikan testing lebih baik digunakan dalam menemukan error dalam sistem arsitektur. Kemudian sistem demonstration itu top-down integration testing hanya membatasi pengujian pada awal tahap pengembangan sistem. Ini pas demo ya. Dan tes implementasi itu seringkali lebih mudah dengan menggunakan bottom-up integration testing, itu dari bawah ke atas. Nah, interface testing itu dilakukan kalau modul-modul dan subsistem itu terintegrasi dan membentuk sistem yang lebih besar. Itu tujuannya untuk mendeteksi fault terhadap kesalahan interface atau asumsi yang tidak valid tentang interface tersebut. Dan sangat penting untuk pengujian terhadap pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan object oriented yang didefinisikan oleh objek-objeknya. Kemudian pengujian validasi itu ada kajian konfigurasi, audit sistem, itu elemen dari proses validasi memastikan apakah semua elemen konfigurasi perangkat lunak itu telah dikembangkan dengan. Kemudian pengujian alpha dan beta. Pengujian alpha itu meliputi usability labs dan usability factor checklist. Pengujian sistem ada pengujian perbaikan, ini tentang error-error, kemudian keamanan tentang apakah sistem itu sudah ada keamanan keterlambatan untuk login, sudah ada atau belum, kemudian di login itu kita membuat apa sehingga hacker atau penyerang itu nggak bisa masuk. Kemudian pengujian stress itu memastikan bahwa nanti pengguna itu tidak susah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dan pengujian kinerja, apa kecepatan dari aplikasi tersebut itu sudah sesuai atau belum. Kemudian pengujian aplikasi server itu ada volume testing, stress testing, performance testing, data recovery testing, data backup, dan restore testing. Dan yang terakhir ada data security. Volume testing itu menemukan kelemahan sistem selama melakukan pemrosesan data dalam jumlah yang besar dalam periode waktu yang singkat. Tujuannya itu meyakinkan bahwa sistem dapat melakukan pemrosesan data antara batasan fisik dan batasan logik. Itu contohnya itu mengujikan proses antar server dan antar partisi hard disk pada suatu server. Sedangkan stress testing itu tujuannya adalah mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan transaksi selama periode waktu puncak proses. Pada periode proses puncak itu ketika melakukan proses login online setelah sistem down, atau pada kasus batch, pengiriman batch proses dalam jumlah yang bisa dilakukan setelah sistem down. Itu contohnya itu melakukan login ke server ketika sejumlah besar workstation melakukan proses menjalankan perintah escalator. Contoh di sini itu ketika misalkan ada 1000 orang disuruh melakukan login yang sama, apakah aplikasinya itu tersebut akan down atau sudah ataukah masih bisa bekerja secara optimal.
Kemudian performance testing itu dilakukan secara paralel dengan volume dan stress testing untuk mengetahui unjuk kerja sistem, waktu respon clock rate pada beberapa kondisi proses dan konfigurasi. Dilakukan pada semua konfigurasi sistem perangkat keras dan lunak. Misal pada aplikasi client server diujikan pada kondisi corporate ataupun lingkungan sendiri. LAN vs1, laptop vs desktop, dan lain sebagainya. Kemudian menguji sistem dengan hubungannya sistem ke lain pada server yang sama. Kemudian load balance monitor dan network monitor. Data recovery testing itu investigasi dampak kehilangan data melalui proses recovery ketika terjadi kegagalan proses. Seperti yang dilakukan karena data yang disimpan di server itu dapat dikonfigurasi dengan berbagai cara. Kehilangan data terjadi akibat kegagalan sistem, disk rusak, penghapusan yang tidak sengaja, kecelakaan, virus, dan pencuri. Nah, ini recovery itu kayak misal itu dilakukan backup. Jadi bisa dilakukan dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi rusak, penghapusan yang tidak sengaja, kecelakaan, virus, dan pencuri. Ini penting sekali, takutnya kalau misalkan tidak direcover itu malah nanti ketika terjadi hal-hal seperti ini bingung. Contoh kayak misalkan pas itu kan kejadian di salah satu bank ya, itu ada pencurian, ternyata kok yang tadinya jumlah saldonya itu 14 juta kok cuma tinggal 1 juta, itu kemana, padahal di mutasi itu nggak ada. Nah, itu perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa sebelumnya ada, kenapa kok tidak ada, itu kenapa. Dan data backup dan restore testing itu dilakukan untuk melihat prosedur backup dan recovery, dilakukan dengan mensimulasikan beberapa kesalahan untuk menguji proses backup dan recovery. Pengujian dilakukan terhadap strategi backup, frekuensi medium, atau mekanisme backup, manual, otomatis, personal. Berapa lama backup akan disimpan, switching antara live dan backup server ketika terjadi kerusakan. Nah, ini detail selanjutnya ya setelah dilakukan recovery itu ya. Kemudian data security testing. Ini terakhir itu privilege access terhadap database ditujukan pada beberapa user yang tidak memiliki privilege access ke database. Nah, shutdown database engine melalui operating system dengan beberapa perintah OS yang dapat mematikan aplikasi database. Nah, ini ada skema debugging, test case, eksekusi case of case, kemudian hasil. Nah, debugging penyebab yang diidentifikasi, koreksi, pengujian agresi, dan selanjutnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.